Kamu duduk sendirian di tengah malam. Lampu kamar redup dan satu-satunya cahaya berasal dari ponsel yang menyala di tanganmu. Sebuah jendela menuju dunia tak batas. Tubuh-tubuh sempurna, gairah instan, dan keintiman semu membanjiri layar. Sekilas, semua ini tampak seperti kebebasan mutlak. Tak ada aturan, tak ada larangan. Kamu bisa memilih siapapun, kapanpun. Namun di balik limpahan pilihan itu, ada sesuatu yang perlahan menghilang. Sesuatu yang tidak bisa kamu beri nama. Lama-kelamaan kamu mulai sadar. Kamu bisa menatap tubuh siapapun, tapi tak bisa benar-benar merasakan apapun. Kamu bisa bercinta, tapi kehilangan koneksi. Kamu bisa jatuh cinta, tapi tidak pernah benar-benar tenggelam di dalamnya. Inilah paradoks besar zaman kita. Kita hidup di era paling seksual dalam sejarah umat manusia, tapi justru menjadi generasi yang paling kehilangan kedalaman seksual, kehilangan gairah jiwa, kehilangan dorongan hidup yang otentik. Seks ada di mana-mana, namun tidak terasa di dalam diri. Erotisme membanjiri hidup kita setiap hari, tapi kita kehilangan kekuatan spiritual yang dulu menggetarkan jiwa para penyair, pelukis, dan pencipta dunia. Ada kehampaan yang tak terlihat, namun terasa seperti lubang yang terus menganga di dalam dada. Carl Jung pernah memperingatkan bahwa seks bukan sekadar naluri biologis, ia adalah energi psikis paling purba, paling kreatif, dan sekaligus paling berbahaya. Bila diarahkan, ia berubah menjadi cinta, seni, dan visi hidup. Tapi bila ditekan, dibelokkan, atau dimanipulasi, ia menjelma menjadi kekosongan yang membingungkan. Kini kita tidak lagi menekan seks seperti zaman Puritan, tapi kita juga tidak benar-benar memahaminya. Kita menelanjangi tubuh, namun melucuti makna. Dan dari kekosongan makna inilah lahir satu fenomena baru, pikiran yang terdeseksualisasi. Sebuah kondisi di mana pria kehilangan kontak dengan energi primalnya, energi yang membuatnya hidup, mencipta, dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pernahkah kamu merasakannya? Kekosongan yang diam-diam menyelimuti, meskipun secara teknis kamu terpenuhi. Pernahkah kamu bertanya, kenapa gairahmu tidak lagi menyala, meskipun segalanya tersedia di ujung jari? Dan mungkin pertanyaan yang paling berbahaya dari semuanya, apa yang akan terjadi pada dunia jika pria kehilangan api dalam dirinya? Mungkin ini bukan sekadar masalah budaya, pornografi, atau moralitas. Mungkin ini adalah pergeseran spiritual terbesar dalam sejarah modern. Dan untuk benar-benar memahaminya, kamu harus menyelam lebih dalam, menyusuri lorong-lorong terdalam dari jiwa manusia. Tempat di mana energi seksual bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang makna, kekuatan, dan kemanusiaan itu sendiri. Inilah saatnya menanyakan kembali, apa yang sebenarnya telah terjadi pada pikiranmu? Tak ada yang benar-benar memperingatkanmu tentang ini. Tak ada yang mengatakan bahwa kamu bisa melewati masa dewasa tanpa benar-benar tumbuh. Bahwa kamu bisa memuaskan tubuhmu setiap malam, tapi membiarkan jiwamu kelaparan setiap hari. Bahwa kamu bisa terus-menerus terpapar segala hal sensual, namun justru kehilangan satu hal yang paling penting dan mendasar, koneksi batin dengan energi seksualmu sendiri. Ini bukan kehilangan yang bisa dilihat, tapi terasa. Seolah-olah ada sesuatu yang dulu pernah menyala dalam dirimu, dan kini hanya tinggal bara dingin yang nyaris padam. Carl Jung menyebut kondisi ini sebagai bentuk represi terselubung. Bukan represi dari agama atau moralitas lama, tapi dari sesuatu yang lebih licin dan tak terlihat, banalitas dunia modern. Hari ini kamu tidak lagi dilarang untuk menikmati seks. Justru kamu diajak untuk melakukannya sesering mungkin. Tapi bukan dengan kesadaran, bukan dengan makna. Seks telah dipisahkan dari keintiman, dari jiwa, dari misteri. Ia menjadi konsumsi, bukan ritual. Sentuhan menjadi transaksi, bukan komunikasi. Imajinasi seksual yang dulu merupakan jembatan menuju kreativitas, cinta, dan spiritualitas, mati pelan-pelan dalam arus deras rangsangan instan yang membanjiri kesadaranmu setiap hari. Lalu, sesuatu yang lebih dalam mulai terjadi. Kamu kehilangan kontak dengan anima dan animus, dua aspek batin yang membentuk keseimbangan psikologismu. Jung percaya bahwa setiap laki-laki menyimpan sosok feminin di dalam dirinya, anima, yang menjadi pintu menuju empati, cinta, dan intuisi terdalam. Tapi ketika energi seksualmu terpisah dari pusat kesadaran, kamu pun mulai terputus dari anima. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak hanya kehilangan gairah, kamu kehilangan kompas, sebuah penuntun batin untuk merasa hidup, mencinta, dan mencipta. Inilah akar sesungguhnya dari krisis itu. Pikiranmu telah dikebiri, bukan oleh larangan,
tapi oleh kelimpahan yang hampa. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak pilihan, tapi tak satu pun mengarah ke kedalaman. Kamu diajarkan untuk mengendalikan hasratmu, padahal yang sebenarnya kamu lakukan hanyalah menyangkalnya. Budaya modern memujamu sebagai pria rasional, produktif, logis, tapi di saat yang sama, mereka diam-diam memusnahkan satu aspek paling vital dalam dirimu. Insting. Naluri purba yang membuatmu bertindak bukan karena diperintah logika, tapi karena kamu merasakan hidup. Ketika insting itu mati, dihancurkan oleh gelombang dopamin dari layar, pornografi, dan relasi dangkal, maka pikiranmu menjadi steril, tidak lagi liar, tidak lagi membara. Kamu kehilangan kemampuan untuk membedakan antara gairah yang tulus dan sekadar pengalihan rasa bosan, antara cinta dan kecanduan, antara kehidupan yang berani menanggung risiko dan kehidupan yang hanya sibuk menghindari kesepian. Dan pada titik ini, kehampaan itu muncul. Diam-diam. Kamu merasa ada yang hilang, tapi kamu bahkan tak tahu apa. Kamu tidak kehilangan seks, kamu kehilangan pengaruhnya pada jiwamu. Karena pada hakikatnya, seks bukan hanya persoalan tubuh. Ia adalah simbol arketipal dari energi penciptaan. Energi yang membangkitkan, membentuk, dan menyalakan dunia dari dalam dirimu. Ketika koneksi itu hilang, kamu tidak hanya menjadi hampa secara emosional. Kamu kehilangan sumber utama dari daya cipta, intuisi, dan kekuatan spiritualmu sebagai pria. Lalu muncul pertanyaan besar yang tak bisa dihindari. Apa yang akan terjadi jika ini terus dibiarkan? Apa yang akan menimpa satu generasi pria yang terputus dari sumber kekuatannya yang paling purba dan dalam? Dan yang lebih penting lagi, masih bisakah kamu merebutnya kembali? Keterputusan ini tidak datang dengan ledakan, tidak juga dengan trauma besar yang mencolok. Ia datang seperti kabut tipis yang perlahan menebal hari demi hari. Tanpa terasa, kamu lupa bagaimana rasanya hidup dengan sepenuh tubuh dan jiwa. Kamu tetap bangun pagi, menjalani rutinitas, bersikap sopan, terlihat produktif, bisa diandalkan. Tapi jauh di dalam, ada bagian dari dirimu yang membusuk diam-diam, tanpa suara, tanpa gejala jelas. Seperti mesin yang masih menyala, tapi kehilangan bahan bakarnya yang sejati. Apa jadinya manusia ketika ia tidak lagi menyentuh akar dari keinginannya sendiri? Carl Jung memperingatkan bahwa insting yang tidak menemukan jalan untuk diekspresikan secara sadar tidak akan menghilang begitu saja. Ia turun ke alam bawah sadar menjadi bayangan. Dan bayangan ini tidak diam. Ia menunggu kesempatan untuk menyabotase hidupmu dari dalam. Perlahan, pasti. Itulah bahaya dari pikiran yang terdeseksualisasi. Kamu bukan kehilangan arah karena tidak tahu tujuan, tapi karena tak lagi memiliki daya hidup untuk mengejarnya. Kamu menjadi seperti yang Jung gambarkan, orang yang efisien tapi mati rasa. Energi seksual yang sejatinya adalah sumber kreativitas, keberanian, dan transformasi dialihkan ke hal-hal semu. Pencapaian kosong, konsumsi tak henti, atau pelarian digital yang hanya memuaskan sesaat. Dari situlah lahir generasi yang sibuk tapi kosong, pintar tapi tidak terhubung, penuh informasi tapi kehilangan intuisi. Dan kerusakan ini tak berhenti di level individu. Bayangkan satu generasi lelaki yang tidak pernah menyentuh kekuatan erotis mereka, bukan hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Mereka kehilangan energi penciptaan, gerakan, dan cinta sejati. Masyarakat pun berubah, hubungan menjadi hambar, cinta menjadi transaksi, ketertarikan menjadi pertunjukan. Semua dilapisi oleh ilusi bahwa logika bisa mengendalikan segalanya, bahwa manusia bisa menaklukkan kodratnya sendiri. Namun pada kenyataannya, jiwa dikorbankan di altar rasionalitas. Tak heran banyak lelaki merasa tersesat, bukan karena dunia terlalu rumit, tapi karena mereka telah tercerabut dari kompas batin mereka sendiri. Naluri yang seharusnya tersambung erat dengan kesadaran. Mereka menjadi terlalu sopan untuk menjadi liar, terlalu logis untuk mencinta dengan utuh, terlalu sibuk menahan diri hingga lupa bagaimana rasanya terbakar oleh hasrat. Tapi tanpa gairah, bagaimana bisa lahir kreativitas? Tanpa amarah yang suci, bagaimana mungkin terjadi revolusi? Tanpa sentuhan hasrat yang membimbing, bagaimana mungkin muncul kebijaksanaan sejati? Dan di titik inilah kamu mulai menyadari, ini bukan sekadar persoalan seks. Ini adalah persoalan kehilangan kekuatan batin, energi primal yang membuatmu berani berkata, "Aku hidup, aku di sini, dan aku memiliki sesuatu yang ingin kutuangkan ke dalam dunia." Sekarang kamu mulai melihat kedalamannya, merasakan bahayanya. Tapi yang lebih penting dari itu semua, apa yang bisa kamu lakukan untuk merebutnya kembali?
Kamu duduk diam di kamar yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, tidak ada pelarian. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu memilih untuk tetap tinggal. Tidak lari dari tubuhmu, tidak lari dari bayanganmu, tidak lari dari dorongan yang selama ini diajarkan kepadamu untuk ditekan, disangkal, dan dikubur dalam-dalam. Dan di tengah keheningan itu, di antara jeda napasmu, muncullah satu bisikan yang telah lama kamu abaikan. Kamu hidup bukan untuk menjadi mesin, tapi untuk menjadi nyala. Disinilah awal pemberontakanmu dimulai. Bukan pemberontakan melawan dunia luar, melainkan melawan bagian dalam dirimu yang terlalu lama patuh, terlalu benar, terlalu terkendali. Carl Jung menyebut ini sebagai integrasi bayangan, proses menyadari dan menyatukan sisi liar, gelap, dan penuh gairah dalam dirimu yang selama ini dibuang ke alam bawah sadar. Bukan untuk dilepaskan begitu saja, tapi untuk diakui, dijinakkan, dan disalurkan dengan sadar. Langkah pertamanya adalah keberanian untuk mengakui bahwa kamu memiliki hasrat. Bukan hasrat yang kotor, bukan pula sesuatu yang harus disangkal, tetapi kekuatan vital yang, bila diarahkan dengan jernih, mampu membangun kerajaan, mencipta karya agung, atau mencintai seseorang dengan kedalaman yang menakutkan. Hasratmu bukanlah masalah, justru penyangkalan atasnya lah yang membuatmu tumpul, mati rasa. Maka kamu mulai menghidupkan kembali tubuhmu. Bukan sekadar demi penampilan fisik, tapi sebagai latihan untuk merasakan. Rasakan napasmu, rasakan detak jantungmu, rasakan energi yang bergerak di bawah kulitmu. Lalu izinkan dirimu menghadapi hal-hal yang dulu kamu anggap tabu, tapi kali ini bukan sebagai konsumsi pasif dari layar. Hadapilah langsung, dengan rasa, dengan kesadaran, dan bertanyalah, apa yang sebenarnya aku cari di balik semua ini? Dominasi, rasa memiliki, atau kerinduan akan koneksi jiwa? Saat itulah kamu mulai menyadari, nafsu hanyalah permukaan. Di bawahnya tersembunyi kehausan akan keutuhan. Dan dari pemahaman ini kamu mulai mengubah arah. Energi seksualmu tidak lagi ditekan, melainkan ditransformasikan. Dialirkan ke dalam seni, visi hidup, cinta yang tak bersyarat, dan misi yang lebih besar dari dirimu sendiri. Lihatlah mereka, para seniman, petarung, mistikus, dan pemimpin besar dalam sejarah. Mereka tidak suci dalam artian bebas dari hasrat. Justru mereka mampu mengalirkan hasrat itu seperti sungai api ke dalam tindakan sadar. Jung menyebut proses ini sebagai sublimasi, pengubahan energi insting menjadi pencapaian spiritual. Di titik ini, kamu bukan lagi pria yang takut pada dirinya sendiri. Kamu adalah pria yang mengendarai apinya, bukan dibakar olehnya. Dan ini bukan teori. Ini adalah latihan. Ini adalah komitmen untuk hadir sepenuhnya dalam tubuhmu, dalam pilihan hidupmu, dalam relasimu. Karena kini kamu mengerti, kekuatan sejati tidak terletak pada penyangkalan, melainkan pada penyatuan. Kamu tidak ingin menjadi lelaki yang steril, bersih, dan jinak. Kamu ingin menjadi lelaki yang utuh. Hanya dengan menjadi utuh, kamu bisa mencintai tanpa melekat, mencipta tanpa kehilangan arah, berani tanpa menjadi buas. Dan disitulah pemberontakan sejati dimulai. Bukan untuk menjadi sesuatu yang baru, tapi untuk mengingat siapa dirimu sebelum dunia memintamu mengecilkan diri. Akhirnya kamu sadar, segala hal yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, seperti gairahmu, kesepianmu, bahkan dorongan tergelapmu, ternyata bukanlah beban yang harus dibuang. Justru semuanya adalah pintu menuju dirimu yang sejati. Di balik semua lapisan kontrol, disiplin, dan norma kehidupan modern, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih purba dan tak bisa dijinakkan oleh algoritma, dikotakkan oleh budaya, atau diredam oleh moralitas sempit. Jiwa. Dan jiwa itu tidak seperti yang selama ini kamu bayangkan. Ia bukan sesuatu yang bersih, terang, atau suci. Jiwa itu liar, ambigu, erotis, dan berisik. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditertibkan. Itu justru pertanda bahwa ia hidup. Jiwa yang hidup bukanlah jiwa yang steril, tapi jiwa yang terus berdansa dengan kontrasnya sendiri, antara terang dan gelap, antara hasrat dan pengendalian, antara cinta dan kekosongan. Inilah paradoks terakhir yang akhirnya kamu peluk. Kamu hanya bisa benar-benar bebas saat kamu berhenti mencoba menjadi sempurna. Jung menyebutnya sebagai proses individuasi, sebuah perjalanan pulang, bukan menuju versi ideal dari dirimu, tapi menuju versi yang sejati. Bukan pria yang sibuk memuaskan ekspektasi dunia, melainkan pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, dari pusat keberadaan yang tak tergoyahkan, semua hal lain menjadi sekunder. Kamu tidak lagi dikuasai oleh impuls, karena kamu tidak lagi menolaknya.
Kamu tidak lagi haus validasi, karena kamu telah melihat wajahmu sendiri dalam kegelapan dan tetap bisa berkata dengan tenang, "Aku cukup." Disinilah letak kekuatan sejati lelaki modern. Bukan dalam deseksualisasi, tapi dalam penyadaran seksual. Kamu tidak membunuh nalurimu, kamu membangkitkan kesadarannya. Kamu tidak menghapus hasrat, kamu mengarahkan cahayanya ke sudut-sudut jiwa yang belum pernah disentuh oleh pemahaman biasa. Kini kamu tahu bahwa kelemahanmu bukan karena wanita, melainkan karena kamu sendiri menghindari kedalaman dirimu. Seksualitas tidak pernah membuatmu terikat. Yang mengikatmu adalah ilusi bahwa kamu harus menekannya agar diterima. Dan dunia tidak perlu berubah. Yang perlu berubah adalah caramu memandang dunia dengan mata yang telah tersambung pada jiwamu sendiri. Di titik ini, kamu berhenti bermain menurut aturan lama. Kamu menulis ulang peranmu sebagai pria, sebagai manusia, sebagai kesadaran yang berjalan di bumi, dengan tubuh yang penuh gairah dan hati yang terbuka lebar. Dan kamu mulai benar-benar mengerti bahwa tidak ada yang lebih berbahaya dari pria yang sungguh mengenal dirinya. Tidak ada yang lebih tak tergoyahkan dari pria yang telah menaklukkan hasratnya, bukan dengan menolak, tapi dengan memahaminya sedalam mungkin, hingga ia menjelma menjadi kekuatan penciptaan, bukan kehancuran. Kamu bukan lagi lelaki biasa. Kamu adalah lelaki yang telah menembus bayangannya sendiri dan keluar dari kegelapan dengan cahaya di matanya. Dunia mungkin akan terus mencoba membuatmu lupa, tapi kamu sudah terbangun. Dan sekali kamu melihat wajah jiwamu sendiri, liar, penuh warna, tak terdeskripsikan, kamu tak akan pernah bisa kembali menjadi mesin lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.